Langsung aja ya, saya komentari ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi gini Bapak Ibu sekalian, memang bahwasannya pengikut Nabi Muhammad SAW itu adalah pengikut yang gagah berani. Pengikut Nabi Muhammad SAW maksudnya itu para sahabat. Itu adalah mereka yang sering melakukan sejumlah peperangan. Ya, itu memang sudah diprediksi oleh kitab suci sebelumnya. Kondisi pengikut Nabi terakhir yang bernama Muhammad itu kondisinya itu ya memang seperti itu. Ya. Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ya, jadi kalau terhadap orang-orang yang mereka ini artinya bukan berarti mereka ini yang mau hidup berdampingan secara damai, tetapi mereka-mereka yang ya mendolimi Islam, mereka-mereka yang menghambat Islam, ya kan? Maka sikap yang diperlihatkan oleh para sahabat Rasulullah SAW itu sangat tegas dan sangat keras sekali. Akan tetapi untuk sesama mereka itu saling menyayangi, saling mengasihi. Nah, itu dibuktikan dengan peperangan-peperangan yang terjadi. Pertanyaannya, peperangan-peperangan yang terjadi pada zaman Rasul yang banyak itu, ya, dalam sejarahnya juga memang terdokumentasikan peperangan apa yang terjadi pada masa Rasul. Itu Bapak Ibu sekalian begini. Ya. Itu terjadi ya bukan karena istilahnya itu kalau kita itu dalam konteks kekinian ada satu negara dia mau melakukan invasi, bukan karena itu. Bukan karena niatan invasi itu kemudian peperangan itu dikobarkan. Enggak, bukan karena itu. Bukan karena mau menguasai sumber daya alam ya negara yang mau diperangi, bukan karena itu dalam sejarahnya. Dan ini sudah kami sampaikan mungkin di awal pembahasan surat Al-Anfal Bapak Ibu sekalian. Ya, dampak dari peperangan-peperangan tidak juga itu secara signifikan. Kemudian orang masuk Islam itu dalam jumlah yang banyak. Enggak juga. Karena Islam memang tidak tersebar dengan peperangan, Bapak Ibu sekalian. Nah, jangan jauh-jauh. Indonesia emang dulu pernah terjadi peperangan dengan mengatasnamakan agama di sini. Sahabat atau siapa, tabi'in atau pasukan dari mana gitu kan, dari Turki atau dari Yaman datang ke Indonesia, ya, sebagaimana Belanda dulu datang ke Indonesia menjajah. Emang pernah ada ceritanya kayak gitu? Islam masuk ke Indonesia ini? Kan enggak, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kalau kita kan memang anggapan bahwasanya Islam ini tersebar dengan pedang, Islam itu tersebar dengan kekerasan, memang itu dihembuskan oleh orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Tapi cobalah kita membaca fakta sejarahnya. Indonesia, bukan hanya Indonesia. Indonesia yang mayoritas muslim di kawasan Asia Tenggara itu Indonesia, Malaysia, ya kan, Brunei, ya kan, Bapak Ibu sekalian, ya Singapura juga banyak, ya kan, Thailand, bagian selatan itu juga mayoritas muslim. Pertanyaannya, pernah nggak terjadi peperangan di kawasan Asia Tenggara ini? Negara-negara yang sekarang ini ya banyak penduduk muslimnya. Pernah nggak terjadi peperangan di situ? Nggak pernah terjadi peperangan. Tapi jumlah muslim terbanyak, bahkan di dunia Bapak Ibu sekalian. Gampangannya itu untuk menepis anggapan bahwasanya Islam itu tersebar dengan kekerasan. Kalau Belanda masuk ke sini terjadi peperangan, agama mereka kita tahu, yang pasti bukan Islam. Bapak Ibu sekalian, ya kan? Belanda
yang Inggris, ya kan, yang pernah menjajah Indonesia. Ya. Tapi pernah nggak misalnya dulu mungkin yang berkuasa ya zamannya Turki Utsmani. Turki Utsmani bawa pasukan datang ke Indonesia untuk menyebarkan Islam, ya, untuk mengambil sumber daya alam di sini, ya kan, atau untuk memaksa kita untuk masuk Islam penduduk. Nggak ada sejarah itu. Nah, hal yang sama Bapak Ibu sekalian, Islam ketika masuk ke benua Afrika melalui negeri Mesir. Bapak Ibu sekalian. Pernahkah terjadi peperangan antara penduduk asli Mesir dengan pasukan kaum muslimin? Enggak pernah terjadi itu. Yang terjadi juga peperangan antara ya pasukan kaum muslimin dengan penjajah negeri Mesir dari kalangan pasukan Romawi. Itu yang terjadi. Dan kaum muslimin ketika memasuki Mesir harus menghadapi pasukan Romawi, itu dibantu kaum muslimin itu oleh penduduk asli, penduduk lokal. Karena mereka selama ini memang dizolimi oleh Romawi. Ya, mereka dieksploitasi. Ya. Mereka ya diperbudak. Datang Islam mereka sambut karena Islam itu diantara ajarannya itu apa? Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Al-musawat, artinya apa? Ajaran egaliter. Itu yang diajarkan oleh Islam. Bapak Ibu sekalian. Nah, pertanyaan saya lagi. Rasulullah SAW itu, ya kan, 13 tahun berdakwah di kota Mekah, di tanah kelahirannya. Emang banyak yang masuk Islam? Gak banyak Bapak Ibu sekalian. Sampai kemudian Rasulullah dan para sahabat itu berhijrah. Ya. Kapan orang Arab itu berbondong-bondong masuk Islam itu kapan? Mereka baru masuk Islam itu kapan? Ya, setelah pembukaan kota Mekah, dan itu terjadi di tahun-tahun terakhir dari kenabian Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi kita meninggal dalam sejarahnya itu dicatat pada tahun 10 Hijrah. Kota Mekah itu dibuka pada tahun 8 Hijrah. Artinya apa? 2 tahunan sebelum kewafatan Rasulullah, dari 23 tahun kurang lebih Rasulullah berdakwah, di 2 tahun terakhir itu baru orang yang tinggal di Jazirah Arab itu baru berbondong-bondong mereka ini menyatakan keislaman mereka. Dan berbondong-bondongnya mereka menyatakan keislaman. Apakah disebabkan karena mereka kalah perang? Enggak juga. Tapi lebih karena mereka melihat sosok Rasulullah SAW dengan akhlaknya sebagai sosok Nabi yang pemaaf, pemurah, penyabar. Ya, mereka kemudian menyatakan keislaman mereka, keberimanan mereka kepada baginda Rasulullah SAW. Rasulullah kurang dizolimi apa sama penduduk kota Mekah. Tapi setelah Rasulullah SAW memasuki kota Mekah, menguasai kota Mekah, apakah Rasulullah SAW membalas dendam? Enggak. Idhabu wa antumut tulaqa. Udah pergi kalian. Kalian semua bebas. Enggak diapa-apain. Ya kan? Tapi jangan halangi kita ini untuk menjalankan ajaran agama kita. Karena ini adalah bagian dari hak asasi manusia. Bapak Ibu sekalian, beragama itu kan hak asasi manusia. Ya. Kita juga tidak memaksa kalian. Dengan kita menguasai kota Mekah itu agar supaya kalian ini memeluk agama Islam, enggak, la ikraha fiddin. Tapi ya inisiatif mereka sendiri karena mereka diperlakukan baik oleh Rasulullah dan para sahabat, kemudian mereka menyatakan keislamannya. Dan penduduk di Jazirah Arab pun kemudian mereka berbondong-bondong, ya kan, menyatakan keislaman mereka kepada baginda Rasul, dan itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu terjadi kapan? Di akhir masa kenabian. Jadi kalau peperangan itu terjadi, ya, sebutlah dengan kalangan Yahudi Madinah. Karena apa?
mereka melakukan pengkhianatan terhadap Rasulullah SAW. Kita sudah teken janji ini, janji untuk damai. Udah, kita damai ya. Jangan kamu memusuhi kami, kami pun tidak memusuhi kamu. Jangan kamu menolong orang yang memusuhi kami pun tidak akan menolong orang yang memusuhi kamu. Perjanjian seperti itu sudah diteken antara Rasulullah dengan kalangan Yahudi Madinah dari semenjak awal Rasulullah SAW berhijrah. Mereka tidak komitmen. Ternyata mereka membantu orang-orang musyrikin dan penduduk-penduduk kabilah-kabilah Arab ketika mereka mau menghabisi Rasulullah SAW dalam perang Al-Ahzab atau perang Khandak itu. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Oh, bahaya ini. Makanya Allah perintah, udah, karena pengkhianatan mereka, perangi mereka ya Muhammad. Yang salah siapa? Itulah sejatinya peperangan-peperangan yang terjadi dalam Islam itu adalah ya bukan karena invasi, bukan karena mau menguasai, bukan karena mau memaksa, tidak Bapak Ibu sekalian. Tetapi karena apa? Bisa jadi karena pengkhianatan mereka, maka kemudian peperangan itu terjadi. Bisa juga karena pelecehan yang mereka lakukan, maka kemudian peperangan itu terjadi. Bisa juga karena mereka selama ini melakukan kezaliman di muka bumi, dan Islam mau menghilangkan praktek kezaliman itu, maka peperangan itu terjadi. Itu kalau kita mau bahas satu persatu, apa sebab peperangan ini terjadi? Apa sebab peperangan ini terjadi? Itu ada dalam sejarah Islam. Tapi yang bisa saya simpulkan mungkin tadi Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi tidak benar Islam itu tersebar dengan peperangan, dengan kekerasan, dengan pedang. Sama sekali Bapak Ibu sekalian tidak benar. Contoh konkretnya, bagaimana Islam masuk ke benua Asia, bagaimana Islam itu masuk ke benua Afrika. Ya Bapak Ibu sekalian ya. Saya pikir itu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka Allahumma la nahsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma fahimna asrar al-Qur'an wafiqna li khidmatihi fi kulli zamanin wa ad. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alil Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alil Qur'ana al-'azima lana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala as-sirati nura wa minan nari sitra wa ila al-jannati rafiqa wa ila al-khairati kulliha dalilan wa imama bifadlika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi